Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum doa seperti biasanya Bapak absen terlebih dahulu ya. Nurul Wanita Putri. Oke. Pria Yuda. D. Purnama. D. Putri Alicia. D. Putri Wulandari Santoso. D. Putri Zaratun. Sakit, Pak. Oh, masih sakit. Dari hari apa? Kemarin? Apa hari ini? Kemarin. Pradelta. Izin untuk Jatim Expo. Oh, Jatim Expo. Oke. Rangga. Rangga hadir. Sehat gak? Ya Pak. Rasiska. Ada, Pak. Ratna. Renaldi. Revi. Ada, Pak. Randy. Persiapan sekarang Jatim Expo. Jatim Expo. Reno. Enggak boleh lagi Ren. Biasanya kan sekali di pertemuan saya hadir, di pertemuannya enggak kayak gitu kan. Hadir lagi tidak. Restu. Reza. Rian. Ridho Pangestu. Ririn. Sheila. Cinta. Izin. Syahlul. Persiapan Jatim Expo. Spend berarti. Vanessa. Pinda. Firnanda. Friska. Wawan. Yesa. Yeyen. Gak telat lagi ya. Kemarin di pertemuan pertama terlambat, hari ini gak terlambat. Bangun jam berapa tadi? Jam 6. Yoda. Zaki. Gak janjian sama Jejen. Boleh. Satu. Oke. Ria sudah mandi belum dia? Ya Pak, kemarin sore. Berarti pagi nggak mandi. Tapi cukup hari ini ya. Oke, pakaiannya hari ini cukup bagus hari ini. Oke, boleh saya minta satu sampling dulu sebelum kita mulai pembelajaran atau kita doa dulu? Radelta tidak ada, wakilnya siapa? Rasiska bisa dipimpin untuk doa teman-teman sebelum mulai pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya akan melakukan pekerjaan masing-masing. Doa selesai. Oke. Masih ingat yang kemarin ketika saya bilang selamat pagi? Masih. Oke. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Dewa pernah semangat sendiri Dewa. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk Dewa. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini kan pakainya beda. Kita sudah pakai pakaian jurusan ya. Yang tidak berhijab hari ini ada berapa siswa yang putri? Saya minta sampling satu ke depan untuk berdiri menghadap teman-temannya. Cowok satu minta sampling juga untuk berdiri menghadap teman-temannya. Siapa saja? Put maju Put. Terus yang cowok monggo silakan. Sipur. Ya enggak? Oke. Saya mau menilai untuk pakainya hari ini. Apa? Oke. Dari rambut untuk yang Mas Rangga. Cocok? Pakaian? Pakaiannya agak besar enggak apa-apa. Tapi cocok. Iya toh? Nentek? Celana?
Sepatu nggak ada karena di ruangan Tertutup. tambah karpet. Putri, balik badan Put. Dari rambut. Nah, dicepol ya, cepol. Kayak gini boleh pakai apa namanya? Harnya juga boleh. Balik Put. Oke. Nemtek, hilang. Ketinggalan di rumah. Kupingnya nggak ketinggalan? Oh tidak, masih dipakai kupingnya. Masih, Pak. Masih. Lipstick pakai. Bedak? Enggak pakai. Tidak pakai bedak. Kukunya warna-warni ya, besok jangan Iya, kayak Pak. gitu ya. Celana pakai. Pakai, Pak. Ya, oke silakan kembali ke tempat. Oke, tangan untuk buat Oke, absen sudah, doa sudah. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa kemarin rencananya? Alat pembersihan kamar. Oh, Alat membersihkan kamar. kalau kemarin peralatan, sekarang adalah prosesnya. Jadi hari ini adalah prosesnya, ya. Untuk pertemuan 3 nanti kita akan melakukan praktek, tapi untuk pertemuan 2 hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembersihannya. Oke, sebentar ya, saya hidupkan komputer saya. Hari ini nggak ada yang terlambat. Sehat semua? Rohaninya? Enggak tahu. Enggak tahu. Gak apa-apa ya. Yang penting jasmaninya sehat, rohaninya bisa menyusul ya. Ya Dewa. Iya. Dewa. Dia kan yang paling aktif dari kemarin kan Dewa. Apa? Kompeten. Bisa nggak? Hari ini kita 3 jam lagi ya? 3 jam. Untuk yang masalah kemarin ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kemarin sebelum saya mulai ke materi PowerPoint saya? Ada nggak? Kalau ada silahkan ditanya. Tentang apa kemarin? Peralatan ya? Nah, setting dulu. Sudah sarapan hari ini? Belum. Cuma mandinya yang belum ya tadi. Sarapan sebelum mandi, Pak. Oke, untuk bahasan materi kita hari ini adalah tetap sama, membersihkan dan merapikan kamar dengan teknik dan prosedur pembersihan perlengkapan. Yang hari ini kita bahas di pertemuan 2 adalah teknik pembersihannya. Kalau kemarin perlengkapannya. Oke, kita lanjut. Ini KD dan indikatornya masih sama dengan kemarin. Mungkin saya bisa ulang kembali. Kalau yang masih ingat atau tidak ingat, kalau tidak ingat saya akan ulang kembali. 3.14 menerapkan pembersihan dan perapian kamar. Yang 4.15 melakukan pembersihan dan perapian kamar. Untuk 3.14.1-nya untuk pencapaian indikatornya menganalisis teknik dan metode pembersihan kamar tidur. Terus yang selanjutnya 3.14.2 memilih alat dan bahan pembersih. Untuk 3.14.3 menyusun langkah-langkah pembersihan perlengkapan kamar tidur. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang 4.1.14.1 melakukan pembersihan dan perapian. Jadi ada bahasa itu. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan kemarin. Hari ini ada tampilan video juga. Terus diskusi lagi. Yang kemarin saya anggap kompeten, hari ini akan jadi ketua kelompok. Mungkin ada sedikit pergeseran dari yang kemarin. Mungkin ada nama nanti Ria Yuda sama Vanessa ini yang sudah ada di benak saya hari ini untuk jadi ketua kelompok. Ya, untuk yang 2 nanti persiapan Jen ataupun Mas Rino nanti ya. Mungkin salah satu dari mereka akan jadi ketua kelompok. Oke, saya bacakan tujuan pembelajarannya ya untuk hari ini. Setelah mengamati video, berdiskusi dan presentasi, studi kasus peserta didik dapat menganalisis teknik dan metode pembersihan kamar tidur,
dengan teliti dan sesuai prosedur. Yang kedua, setelah mengamati video, berdiskusi, dan presentasi, peserta didik dapat memilih alat dan bahan pembersih dengan teliti dan sesuai prosedur. Yang ketiga, setelah mengamati video, melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik menyusun langkah-langkah pembersihan perlengkapan kamar tidur dengan teliti dan sesuai prosedur. Dan yang terakhir, setelah mengamati video, berdiskusi, dan presentasi, peserta didik dapat melakukan pembersihan dan perapian kamar tamu sesuai dengan prosedur dan teliti. Kita lanjut. Masih ingat dengan pelajaran kemarin kita bahas apa? Saya tunjuk aja biar aktif. Yen, kemarin kita belajar tentang apa ya? Lupa. Tadi malam nggak belajar. Ada yang ingat? Coba katakan. Ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari. Putri? Mengenai peralatan-peralatan di Bidang housekeeping. Contohnya pindah. Peralatan-peralatan apa saja yang kemarin kita bahas? Peralatan pembersih kemarin itu loh. Ada apa aja? Yang manual aja. Alat peralatan pembersih yang manual apa kira-kira? Apa? Squeeze. Terus dust glue, terus mop. Apa? Lobby duster dan seterusnya. Mungkin bisa ditambahkan. Mas Awan. Mana Mas Awan? Dicopot Mas. Batu toh? Oh, dicopot sebentar ya. Apa Mas? Yang manual dulu. Waktu terus glass glue, kelompok sapu. Ingat sapu. Untuk nyapu biasa, untuk sweeping apa? Broom. Terus untuk membersihkan apa namanya? Toilet bowl. Itu masuknya kelompok sikat ya kemarin ya? Brush, kelompok brush. Apa untuk toilet bowl? Toilet bowl, brush. Oke, lanjut sekarang. Untuk peralatan mekanikal, Rasiska. Mekanikalnya bobbing mesin, terus vakum, terus blower, apa? Ekstraktor karpet, ya ekstraktor karpet, terus apa? Polish brush dan seterusnya ya. Oke, untuk chemical ada mungkin, coba angkat tangan. Saya nggak mau menunjuk sekarang. Yuk, Putri lagi. chemicalnya ada emisi, sensor, Satu lagi, gas cleaner. Oke. Untuk membersihkan kaca, Rangga, kemarin apa Rangga chemicalnya? Untuk membersihkan kaca. Apa? Glass cleaner. Untuk toilet, MPC bisa, toilet bowl cleaner juga bisa. Ya. Untuk lantai, floor cleaner. Oke. Sekarang hubungan dengan gambar. Yaudah. Troli apa kemarin dah? Apa trolinya siapa itu? Public area troli ya. Terus ini apa? Yang kuning? Double bucket. Gunanya untuk membawa air pada saat ingin mop, ya kan? Diingat-ingat kembali ya, jangan sampai lupa. Saya tekankan lagi untuk hari ini. Terus yang di bawah itu, yang ada warnanya biru itu, botol sprayer. Terus yang dipakai alat pelindungnya apa ya? Belum. Terus yang dipakai Mas Wawan tadi, gunanya masker, Dewa. Dan pernapasan dari
Virus. Sekarang pakainya virus ya. Ya, corona. Siap. Oke, sudah mulai jam 1. Saya tak video call dulu ke Makassar ya. Ada yang tanyakan dari kemarin mungkin? Ada enggak yang tanyakan? Nah ya, saya tak coba video call dulu ke Makassar. Jauh ya Makassar? Makassar. Ya, Makassar ya. Agak diem ya, masalahnya saya rekam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu, hari ini saya melakukan PPL lagi Bu untuk pertemuan di aksi pertama, aksi 2. Aksi pertama. Selamat siang Bu Samsida. Mau memberitahu Bu? Ya, hari ini saya aksi 2 di pertemuan aksi pertama yang di pertemuan kedua Bu. Dengan pembelajaran saya sudah saya mulai Bu dari setengah 1 tadi sebenarnya. Untuk yang saya bahas di sini adalah tentang cara penggunaan peralatan Bu. Ini siswa saya. Bentar. Oh, gitu. Baik Ibu. Mungkin Bu Lista belum bisa gabung ya Bu ya. Tidak apa-apa ya. Ini anak-anak saya Bu. Untuk siang hari ini pakainya baju oranye Bu. Siap Ibu. Oke. Terima kasih Bu Samsida. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Kita lanjut ya, teman saya. Oke, masih gambarnya masih sama dengan yang kemarin. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kalau enggak bisa geser. Nah. Oke, kalau kemarin berhubungan dengan peralatan. Sekarang kegiatannya ya kan? Yang pojok kanan dari kemarin. Yang kemarin pojok kanan itu kegiatan ngapain kira-kira? Paling apa? Dusting. Kira-kira dusting itu ngapain sih? Satu-satu coba angkat tangan. Oke, dari sana. Membersihkan debu. Sama. Jangan sama. Mengelap. Membersihkan debu. Sama aja ya? Gak ada yang merawat gitu, merawat furniture dari kerusakan kayak gitu. Ya. Mencerahkan kayak gitu gak ada ya. Intinya itu kegiatan itu adalah dusting itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat furniture, menjaga dan melindungi ataupun merawat tadi dari kotoran atau kerusakan. Terus yang kedua, kegiatan apa ini? Membersihkan apa? Kaca. Kegiatannya dinamakan window. Oke, itu ya ada bapak-bapak. Ada yang sudah pernah melakukan squeeze kemarin di hotelnya? Sering. Di bagian apa Mas kemarin? Pabrik area. Pabrik area. Biasanya di pabrik area, kamu squeeze-nya itu di bagian mana saja? Bagian pintu depan lobby, pintu depan ballroom, Ballroom. sudah
resto biasanya. Oke, ada yang beda mungkin. Mungkin anak FB di roomnya. Kalau di room itu di bagian mana? Vanessa. Bathroom mirror sama dressing mirrornya. Selain itu nggak ada. TV itu nggak di squeeze, nggak gelap, di dusting aja. Ada lagi yang beda. Ini kan hotelnya macam-macam dong. Di Airbnb masa nggak melakukan squeeze nggak? Gimana? Kaca jendela. Anak Airbnb melakukan juga ya? Iya, Pak. Terbatas antara smoking room dan restoran biasa. Oh gitu. Kalau biasanya tempat saya kalau eksekutif tidak. Oh tidak, berarti cuma yang HK saja. Cuma kalau anak Airbnb baru untuk testingnya saja. Iya. Oh, oke. Siap. Terus yang ini? Mopping. Kalau mopping nggak cuma Dewa PA. Yang bagian room. Siapa yang bagian room? Yang tanya. Yang belum. Kalau mop, kamu biasanya dari mana ke mana? Ada aturannya nggak kalau di hotel itu mop? Gimana aturannya? Dari titik terjauh ke dekat itu. Kamu bagian room ya? Oke, karena juga kalau kamar mandi itu di mop nggak sih? Kalau di hotel? Oh di mop juga ya? Di mop juga. Oke. Kalau Dewa di PA, ini bagian PA pokoknya kita udah belum. Ya kan karena hubungannya dengan mopping kan, selain dalam kamar kan berarti kan. Oke, di area mana saja Dek yang sering kamu mop? Resto. Oh resto juga, berarti anak resto nggak mop ya? Berarti anak semua. Oh nggak mop juga. Ngomongnya di itu kan di PO. Depan lounge, Depan lounge, terus koridor ballroom, sama kadang kalau malam proyekan di depan resepsionis. proyekan di depan resepsionis. Berarti kalau mau itu juga ada proyeknya ya? Ya ada, soalnya kalau sana ada banyak tamu. Oh ada banyak tamu. Jadi kalau masuknya malam night shift, evening ya? Night shift itu bukannya jam 12 sampai Iya, pagi? jam 12 Berarti yang malam, Iya. bukan yang sore. Masih rame. Kalau jam 12 ke atas, yang hotelnya kemarin ada poolnya itu biasanya di dekat pool itu juga di mop nggak sih? Iya. Kadang-kadang habis dipakai berenang kayak gitu di mop nggak sih? Di mobilnya kayak semut Pak. Airnya ditarik. Oh ditarik, diambil untuk penerangannya. Oke, lanjut itu juga kegiatan mopping ya. Kalau sweeping pasti semua melakukan. Anak FO, yang FO siapa? Lakukan nggak sweeping? Iya. Iya. Enggak. Iya. Kaca juga. Kaca juga. Oh, kaca lebih itu deh, temenmu FO juga ada. Kaca di sini. Enggak, maksudnya di stay gitu. Yang anak FB juga. Iya Pak. Berarti harus menjaga kebersihannya kan di area lingkungan kerja kan. Sama halnya ketika kalian mau belajar, kondisi kelas harus bersih. Kalau tidak bersih dapat bener loh ya. Kamu sih dulu yang ngomong. Dapat reward. Oke, dapat rewardnya dari saya nanti. Oke. Apa? Coklat. Ya enggak lah. Iya coklat lah. Nanti Garis. Oke. Kita lanjut langsung ke video aja ya. Videonya agak lumayan panjang hari ini. Hari ini tolong diperhatikan ya. Nanti habis video saya tanya kayak kemarin. Ini tadi udah berdoa ya. Udah berdoa sudah saya rapor. Slide-nya masih tadi belum berubah. Siap? Perhatikan bawa catatan. Kalau ada yang penting dicatat, kalau tidak usah. Atau catat pakai handphone juga tidak apa-apa. Ya. Hemat bu.
lagi ke hotel kita. Perhatikan baik-baik. Untuk di housekeeping, terutama di akomodasi public area, terutama dalam pelaksanaan kegiatan praktek dengan menggunakan manual cleaning equipment, kita menggunakan beberapa jenis alat pembersih. Yang pertama, kita menggunakan squeeze atau juga Tadi yang disebut disebutkan kaca pelumas squeeze sudah yang digunakan nanti dalam proses pembersihan kaca. Yang kedua, kita menggunakan sponge, nanti fungsinya untuk menggosok permukaan kaca, terutama jika kaca dalam keadaan kotor setelah kita semprotkan dengan bahan pembersih. Selanjutnya kita menggunakan glass hood, fungsinya di sini dalam proses pembersihan kaca, yaitu kita menyeka nanti squeeze setelah kita gunakan dalam proses pembersihan kaca. Dan kita menggunakan 3 soft glue, 1 soft glue digunakan pada saat melakukan dusting pada permukaan benda yang terbuat dari kayu seperti table, kursi dan lain-lainnya. Yang kedua, kita menggunakan untuk proses polishing, yaitu polishing pada permukaan kayu. Yang ketiga, kita menggunakan dalam proses polishing pada permukaan metal ataupun besi. Bahan pembersih yang kita gunakan, yang pertama itu ada disebut dengan furniture polish. Ini difungsikan pada proses polishing pada permukaan benda yang terbuat dari kayu. Selanjutnya ada metal polish, itu difungsikan pada saat melakukan proses pembersihan pada permukaan metal supaya permukaan benda yang terbuat dari metal lebih mengkilap. Selanjutnya ada glass cleaner, itu difungsikan pada saat melakukan proses pembersihan kaca, itu chemical yang digunakan. Semua bahan pembersih dan alat pembersih manual kita tempatkan semuanya dalam carry atau carry bucket untuk memudahkan seorang public area attendant dalam proses melakukan pembersihan di public area. Selanjutnya alat pembersih yang kita gunakan yaitu yang pertama itu ada floor broom atau sapu, kita biasa gunakan pada saat melakukan proses pembersihan lantai atau membersihkan sampah-sampah yang ada di lantai termasuk debu. Yang selanjutnya ada dustpan, itu kita fungsikan untuk menampung sampah atau debu pada saat kita melakukan proses pembersihan pada lantai atau sweeping. Sekarang kita melakukan proses polishing pada permukaan kayu dengan menggunakan 1 soft glue dan bahan pembersihnya furniture polish. Pertama kita semprotkan furniture polish pada lap atau pada glue. Perhatikan prosesnya. Selanjutnya ratakan bahan pembersih pada glue. Selanjutnya langsung kita lakukan proses polishing. Fungsi polishing itu sendiri yaitu berfungsi untuk mengkilapkan permukaan benda yang sudah selesai tadi kita lakukan proses dusting. Selanjutnya kita melakukan proses glass sweeping pada permukaan kaca. Jadi yang pertama kita menggunakan glass cleaner, semprotkan langsung pada permukaan kaca. Selanjutnya mengambil sponge, gosok permukaan kaca tersebut agar debu-debu yang menempel pada permukaan kaca dapat terlepas dengan menggunakan sponge. Selanjutnya mengambil glass boot, kita ikatkan pada jari-jari tangan dan mengambil squeeze. Langsung kita lakukan proses dengan cara menarik dari bagian atas kaca. Misalnya langsung dilap pada glue. Sekarang kita melakukan proses pembersihan pada permukaan benda yang terbuat dari besi atau metal dengan cara melakukan proses mixing. Semprotkan metal polish pada glue, ratakan pada lap, dan usapkan pada permukaan benda yang akan kita bersihkan. Selanjutnya dibalik, ambil pada permukaan glue yang kering dan kita bersihkan supaya lebih mengkilap. Selanjutnya rasakan pada permukaan glue dan lap kembali pada pegangan pintu
bagian kering dari klub itu fungsinya untuk menghilangkan kembali yang tadi sudah kita bersihkan dengan metal polis. Maka kita lanjutkan pada bagian luar. Sekarang kita langsung melakukan proses sweeping pada permukaan lantai. Dustpan kita tempatkan di luar ruangan. Sampah yang sudah terkumpul di dalam penampung atau dustpan kita langsung buang ke dalam tempat sampah. Kapan-kapan kita bikin video kayak gini gimana? Boleh. Oke, setelah selesai melakukan proses sweeping pada lantai, itu dilanjutkan dengan melakukan proses pembersihan lantai dengan cara mekanik atau mechanical. Yang perlu kita siapkan yang pertama ada floor brushing mesin lengkap dengan sikatnya atau brush. Selanjutnya menyiapkan satu buah wet caution. Ini fungsinya untuk menandakan bahwa kita melakukan proses pembersihan dan orang yang lewat tahu bahwa proses pembersihan itu sedang dilaksanakan agar orang berhati-hati. Berikutnya kita menggunakan alat pelindung lainnya, satu pasang boot. Jadi fungsinya sudah kita lebih safety dan aman dalam bekerja. Setelah selesai proses brushing pada lantai, kita lanjutkan melakukan proses pengumpulan air. Yang pertama kita mengambil floor squeeze, fungsinya untuk menarik genangan air. Yang kedua vacuum cleaner, yaitu kita fungsikan adalah wet vacuum cleaner untuk menyedot genangan air yang terkumpul dalam proses brushing dan dilengkapi dengan selatnya. Setelah selesai proses vacuuming atau kita menggunakan wet vacuum cleaner, kita juga harus kembali melakukan pembersihan lantai dengan cara proses mopping. Yang perlu kita siapkan adalah satu buah double bucket. Dan bagiannya satu difungsikan untuk menaruh perasan air. Yang kedua kita siapkan mop untuk pada saat proses mopping atau pengepelan. Selanjutnya kita menyiapkan satu buah ember atau bucket lengkap dengan air dan satu buah water scoop untuk menaruh air pada ember nanti ataupun pada floor brushing mesin. Dan bahan pembersih yang kita gunakan adalah MPC atau multi purpose cleaner. Oke, sekarang kita siapkan floor brushing mesin. Pertama kita tidurkan dulu brushing mesinnya, pasang sikatnya dengan cara memasukkan sikat dalam floor brushing mesin dan putar ke kiri. Tarik terlebih dahulu untuk memastikan sudah terpasang dengan baik atau belum. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita angkat kembali mesin. Selanjutnya cek kabel, periksa kabel apakah ada yang terkelupas atau tidak untuk memastikan kita selalu safety dalam bekerja karena kita menggunakan arus listrik. Oke, selanjutnya kita menyiapkan bahan pembersihnya atau chemicalnya. Kita menyiapkan MPC. Ayo perhatikan lah ya. Kita isi ember air dengan 2 botol MPC saja. Selanjutnya ambil water scoop dan aduk chemical yang sudah tercampur dengan air di bucket. Setelah bahan pembersih tercampur dengan air di bucket, selanjutnya ambil bahan pembersih tersebut. Oke, jadi kita miringkan sedikit mesinnya, ambil bahan pembersihnya.
dan lalu ke dalam pendampu floor brushing mesin. Setelah pendampu pada floor brushing mesin terisi semikal, selanjutnya kita mengkabel, cek kabel dengan cara nilang terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencari arus listrik. Nanti saya tanya jangan sampai nggak tahu kan ya. Ngantuk, lihat video. Lepasan kabel turun dulu, taruh di punggung, tarik tuasnya, membuat senyaman mungkin, dan keluarkan bahan bersih dalam penampu terlebih dahulu sampai benar-benar keluar semua lantai dalam keadaan basah. Dan sudah langsung nyalakan mesin dan lakukan proses floor brushing mesin sesuai dengan SOP. Bawa tangan ke kanan terlebih dahulu dengan cara mengangkat stang pada pegangan kanan. Untuk memindahkan mesin ke kiri, bawa turun pada pegangan tangan. Keluarkan air kembali jika lantai dalam keadaan kering. Selanjutnya tarik mundur untuk mengambil sisi lantai yang belum kita lakukan proses brushing. Lakukan seterusnya seperti itu sampai semua sisi lantai sudah kita Mesinnya apa kemarin itu? proses brushing. Apa? Brushing mesin atau brushing mesin? Baik, lantai sudah dalam keadaan semua sudah dibersihkan. Selanjutnya tarik tuas, pulihkan posisi semula, cabut cup dan pindahkan mesin ke tempat yang lain. Setelah selesai proses brushing, kita kumpulkan genangan air dengan cara mengambil floor squeeze. Kumpulkan di tengah-tengah agar nanti lebih mudah kita melakukan proses vacuuming, yaitu dengan menggunakan web vacuum. Oke, setelah kita selesai melakukan proses floor brushing dan tadi sudah dikumpulkan genangan air dengan menggunakan floor squeeze, kita lanjutkan yaitu dengan melakukan proses vacuuming. Siapkan vacuum cleaner, pasang selangnya terlebih dahulu. Selanjutnya periksa kabel. Sama seperti floor brushing mesin, kabel juga kita periksa apakah ada yang terkelupas atau tidak, karena kita menggunakan arus listrik. Dan itu sangat berbahaya sekali jika sampai kita kena stroke. Jika sudah diperiksa tidak ada yang terkelupas, langsung kita sambungkan tube tersebut mencari arus listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan proses menyedot genangan air. Yang pertama, kita tekan tombol on. Kemarin Jota juga pakai vakum. Selanjutnya, pindahkan ke vacuum cleaner agar kita langsung bisa melakukan proses mopping. Oke, setelah selesai proses vacuuming pada lantai, kita lanjutkan proses mopping. Kita sudah menyiapkan double bucket. Sekarang double bucket tersebut yang sudah berisi, kita tuangkan satu tutup MPC saja. Selanjutnya kita ambil mop, bersihkan mop dulu agar kotoran yang tadinya menempel pada mop bisa kita bersihkan. Selanjutnya diperas pada metallic freezernya. Selanjutnya celupkan mop ke dalam ember yang sudah tercampur dengan semikal. Peras kembali. Sekiranya mop sudah dalam keadaan lembab, sekarang kita langsung melakukan proses mopping. Proses mopping kita lakukan dengan cara mundur. Baik, setelah semua selesai proses pembersihan baik manual cleaning treatment dan mechanical cleaning treatment alat tersebut, langsung kita lakukan proses dusting atau pembersihan kembali, karena nanti kita
kita akan melakukan proses penggundangan atau proses storing. Bagaimana alat yang diambil dari dalam keadaan bersih, alat tersebut harus kembali dalam keadaan bersih juga. Inilah proses penggunaan alat manual dan mekanik di housekeeping Departemen SMK Provinsi Sumatera Barat. Salam housekeeping, salam kompeten, selalu jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, tadi apa? Ada salam apa tadi? Yang terakhir? Salam housekeeping. Salam apa? Kompeten. Selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Dihafalkan ya. Tadi gimana? Ulangi sekali lagi. Salam housekeeping, salam kompeten, selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Diulangi bersama-sama ya. Salam housekeeping, Salam kompeten, selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Itu housekeeping ya, nanti kayak gitu. Oke, diulangi terus ditutup pakai tepuk tangan. Ayo. salam housekeeping, salam kompeten, selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Saya kalau tiap pagi pas mau pembelajaran saya kayak gini atau nanti setelah selesai pembelajaran kayak gini enak kayaknya ya. Oke, dari video ini tadi ada yang bisa ada yang tahu apa yang kita pelajari dari video ini tadi. Mungkin saya butuh 4 anak untuk perwakilan penjelasan apa saja yang kita bisa pelajari dari video yang di depan tadi. Putri lagi, pokoknya diborong Putri ya ini. Put, harus beda. Yang lain ya, diri Put. Biar dapat apresiasi dari teman-temannya, maju ke depan, menghadap teman-temannya, kita apa pelajaran. Oke, saya akan di sana. Yuk, apa yang kita pelajari dari video ini tadi? Setahun saja. Baik teman-teman, untuk dari video yang tadi diputarkan Pak Wahyu, dapat disimpulkan bahwa ini kita mempelajari tentang bagaimana cara Belum ditutup lah ya. Dari tampilan video ini belum selesai loh ini ya. ya, Ya. dari tampilan video tadi kita mempelajari bagaimana cara mendusting yang benar. Terus Lalu kita dapat mengetahui chemical apa saja yang digunakan untuk mendusting, untuk brushing, dan untuk cupping. oke. Lalu kita juga dapat mengetahui cara untuk for brushing. Progresi. Ya. Lalu juga kita dapat mengetahui alat-alat yang digunakan untuk membersihkan area-area hotel yang dilakukan oleh seorang public area. Dari itu. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Satu, maju yuk, maju ke depan. Yuk, Dewa. Pokoknya dipimpin mereka berdua kayaknya. Oke, teman-teman, untuk review saya tentang video ini tadi itu tentang aktivitas di PA, semua step by step di PA, cara menggunakan brushing mesin, tutorial dari awal, dari penggunaan berapa jumlah chemicalnya, terus yang kedua ada tutorial mengomong yang benar biar tidak mengulangi 2 kali, soalnya dulu pernah mengulangi 2 kali. Terus cara membuat gimana kerja yang simpel menggunakan alat tanpa kesusahan. Contohnya tadi cara menggunakan brushing mesin, soalnya kalau kita nggak tahu itu susah.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Ada yang mau tambahkan lagi dari pembelajaran tadi? Benar apa yang dikatakan Putri, Dewa tadi, kita belajar ngomong yang baik dan benar. Bagaimana kita menggunakan double bucket yang kemarin saya lihat masih di FPS ini masih ngomong pakai satu bucket, itu kan ada biasanya habis dicelup pakai air apa yang ada chemicalnya, terus dibuat ngemop lagi, langsung dimasukin lagi ke ada chemicalnya lagi. Jadi kotoran itu akan mengumpul jadi satu. Tapi kita diajari dalam video tadi bagaimana air itu yang kotor ditaruh di air yang biasa saja dulu, baru dimasukkan ke ada chemicalnya, baru diperas lagi, baru digunakan untuk mop. Setelah mop pun dimasukkan ke air yang kotor tadi untuk bilas pertama, untuk bilasan kedua dimasukkan ke yang ada chemicalnya. Jadi untuk meminimalisir tingkat kekotoran kayak gitu ya. Apa? Olah. Apa yang salah itu? Di dalam kasus tertentu, seperti adanya area yang terdapat kotoran infeksius, seperti tumpahan darah, muntahan, dan cairan yang keluar dari tubuh manusia lainnya, maka proses dusting dilakukan dengan tahapan siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti klinik look warna kuning, tisu, cairan desinfektan, plastik warna kuning atau khusus sampah medis, alat pelindung diri, rubber hand glove, safety goggle, masker, apron atau jubah pengaman. Langkah pertama, kenakan alat pelindung diri sebelum penanganan area infeksius dilakukan. Berikutnya, lakukan penyemprotan desinfektan pada area yang terdapat cairan infeksius dengan cara menyemprot dari bagian pinggir sekitar cairan infeksius terlebih dahulu, lalu merata ke arah cairan infeksiusnya. Gunakan tisu untuk mengangkat cairan infeksius, lalu segera buang tisu tersebut ke dalam plastik kuning. Setelah cairan infeksius terangkat, langkah selanjutnya lakukan dusting menggunakan cleaning cloth warna kuning dengan chemical desinfektan pada permukaan bekas cairan infeksius tadi. Lakukan pengulangan dusting untuk memaksimalkan pembersihan pada permukaan yang terkena cairan infeksius. Setelah pekerjaan selesai, lepas sarung tangan dengan tidak menyentuh bagian yang terkena cairan infeksius dan lepas masker dengan memegang bagian tali, lalu buang ke dalam sampah khusus medis. Apa? Safety apa? Kalian bisa ikuti? Bisa. Coba nanti ya, kita ulangi setelah ini selesai ya. Apa namanya, video ini selesai. Oh ya. Cara cuci tangan yang baik dan benar, kan gitu. SD sudah diajarin ini? Masih ingat? Tanpa video ini? Tanpa video ini masih ingat? Tuh, yang di atas itu apa? Cuci cleaning cloth dengan cara direndam kurang lebih 15 menit menggunakan cairan deterjen.
lalu mengucapnya hingga kotoran terangkat dan dibilas dengan air bersih, kemudian keringkan sebelum disimpan. Frekuensinya 1 kali sehari. Misalnya digunakan langsung cuci. Terus yang kedua itu ada botol sprayernya. Bersihkan bagian dalam botol sprayer secara berkala menggunakan sikat botol agar permukaan bagian dalamnya bebas dari residu chemical. Frekuensinya atau perawatannya 1 kali 1 minggu. Terus untuk baketnya, cuci baket dengan cara digosok menggunakan spons agar terhindar dari kotoran, kerak air maupun residu chemical, lalu bilas dan keringkan sebelum disimpan. Frekuensinya 1 kali setelah pemakaian, jadi habis dipakai langsung dicuci. Terus yang terakhir ada apa itu? Warning sink. Bersihkan permukaan warning sink dari debu ataupun kotoran yang melekat agar permukaan warning sink tetap bersih saat digunakan dan gambar atau tulisannya dapat terlihat dengan jelas. Frekuensinya 1 kali setelah pemakaian. Jadi sebelum penggunaan harus dibersihkan. Gitu ya. Oke, ini kan videonya sudah selesai. Coba kita ulangi ini tadi. Kita tirukan. Yang tali, lalu buang ke dalam sampah khusus medis. Nih, gerakan cuci tangan, masih ingat? Basahin tangan, ya. Ini, terus Kita pakai sabun, ya. Gosok-gosok, ini, gantian. Terus gosok sebelah jari kanan dan kiri. Terus ujung jari, gosok ibu jari kanan dan kiri, jangan lupa menggosok ujung jari. Terus basuh dengan air. Nah gitu ya. Kalau kalian gimana cuci tangannya? Biasa. Kalau mau makan gimana cuci tangannya? Biasa. Gini. Karena pakai kompor yang itu dinas padang. Ya, tapi kalau di rumah ada pancuran air kayak itu, kayak gini atau cuma gini? ngambil air, Nah. air pakai tiup. Nah, udah gitu toh. Enggak pakai gini-gini. Ada nggak bisa? Kadang nggak cuci tangan, biasanya cuci tangan ya, karena mesinnya kayak gini, terus penyakit di mana-mana, misalkan cuci tangan ya, habis melakukan apapun. Oke, dari video ini kita belajar apa tadi? Ya nggak mencuci tangan, intinya dari ini tadi kita belajar apa? Bagian-bagian mana saja yang harus didusting. Dusting, berarti kita belajar dusting mulai dari bagian-bagian mana, terus Lalu kita dapat mengetahui cara pengaplikasian chemical. pengaplikasian chemical, terus Terus dapat mengetahui teknik dusting. teknik dusting, terus alatnya ya, terus Kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan dusting. melakukan dusting, Biar tidak terjadi kecelakaan kerja. kecelakaan kerja. Terus tadi penanganan apa namanya, darah kayak gitu. Mengetahui tata cara membersihkan darah. Ya. Mengetahui pola hidup manusia. Oke, kayak gitu ya, paham ya. Kita lanjut ke video yang terakhir atau video yang nah ini ya videonya ya. Mantap. Ini.
Ya sudah ya, tapi tarian poli. Apa tadi? Yang kemarin? Apa? Kayak radio ya? Kayak radio kan? Jalan dari samping kiri. Badannya, potongan rambutnya, badannya radio tadi. Itu tadi apa? Yang kemarin apa itu? Window washer. Ya itu kalau belum tahu kemarin kan ada alatnya. Sekarang cara pengaplikasiannya. Jangan radio kan? Ya, nanti. Apa namanya? Plenoid. Mati lagi. Banyak tidak diizinkan kalian. Loh. Gara-gara radiosa ini kayaknya. Yang belakang.
alat yang tadi itu loh. Sarang kompetennya. Itu apa tolnya? Kalian itu sudah mulai ingat sedikit sebenarnya. Oke, ini ya video yang terakhir ya, kita diajari untuk cara pembersihan di kamar. Ini yang tadi ya videonya, kita langsung ke materi lagi kembali. Saya jelaskan sedikit, nanti sebentar lagi saya kasih tugas ya untuk kelompok kayak kemarin. Oke, di sini ada teknik dan prosedur membersihkan perlengkapan. Perlengkapan kamar dalam hal ini adalah perabot kamar atau room equipment yang biasanya berupa furniture. Setiap perlu dibersihkan, setiap saat perlu dibersihkan dari debu dan kotoran lain. Pekerjaan ini dilakukan setelah menata tempat tidur agar semua perlengkapan benar-benar bersih. Maka dalam kegiatan pembersihan dilakukan urutan dan perputaran gerakan pembersihannya biasanya searah jarum jam yang kemarin, clockwise atau unclockwise. Perabotan kamar atau furniture setiap saat perlu dibersihkan dari debu. Hal ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain ngelap atau dusting supaya mendapatkan hasil yang baik. Pakailah yang lembut atau sesuai dengan petunjuk atau objek yang akan dibersihkan. Kalau kaca tadi pun menggunakan glass cloth ya kan. Kalau mungkin meja furniture menggunakan glass cloth ya, kayak gitu ya. Ya lanjut. Nah ini peralatan pembersih manual. Peralatan pembersih manual biasanya sering digunakan untuk polishing, dusting, glass sweeping atau dam dusting. Jadi jarang menggunakan elektrik ya. Di sini semua menggunakan manual equipment. Dusting diterapkan terhadap hampir semua perabot perlengkapan kamar mengenai alat pembersih, bahan pembersih serta teknik pembersihan. Terus lagi ada dam dusting yang ini, yang paling bawah di kajian saya. Diterapkan terhadap perlengkapan kamar yang dicat atau perlengkapan lain yang tidak menyerap air, itu dilakukan dam dusting ya. Terus ada glass sweeping di sana pojok.
diterapkan terhadap perlengkapan kamar atau bagian kamar yang berupa cermin, atau dapat digunakan juga pada kaca penutup meja. Terus yang terakhir itu ada polishing yang atas, bukan polisi loh ya. Polishing diterapkan terhadap perlengkapan kamar yang itu pekerjaan ini dilakukan secara berkala dan biasanya dilakukan terhadap kamar check out atau vacant dirty. Nah ini untuk sapu itu digunakan untuk sweeping. Terus yang setelah sapu itu apa? Yang kayak sapu tapi menghadap ke atas. Yang kemarin peralatannya itu digunakan untuk oke, itu membersihkan kotoran yang menempel di atap, ya kan? Terus yang ini karpet broom boleh disebut dengan itu digunakan untuk menyapu bagian karpet. Kadang-kadang kalau menggunakan sapu biasa susah, jadi digunakan sikat itu. Terus yang itu toilet bowl brush, terus hand brush, terus yang ini tadi apa? Brush apa? Bed brush. Yang kemarin, enggak toh? Terus yang itu PA troli Mas Yoda, ingat ya? Ingat. Terus sampingnya itu ada bucket untuk membawa peralatan. Keri-keri untuk membawa peralatan. Terus ada double bucket, ada sprayer. Nah ini untuk dusting yang ujung sana itu. Tuh. Dust cloth sama soft cloth. Terus sampingnya itu ada glass cloth. Terus ada jamois. Itu yang biasanya digunakan untuk proses dusting. Yang ini untuk proses mopping dan ini untuk sweeping juga, namanya lobby. Kerja berarti ya. Oke, lanjut. Gampang kan? Gampang. Alat dan bahan pembersih yang diperlukan biasanya dalam proses dusting: dust cloth, clean cloth, water sprayer, gas wiper. Bahan pembersihnya biasanya wooden polish sama glass cleaner. Ya. Ini untuk manual. Jadi dalam pembersihan ada peralatan mekanikalnya juga selain manualnya. Di sana ada apa? Vakum untuk menyedot menyedot apa? Iya, bersama ya Dek. Terus yang tengah vibrasi mesin. Terus sebelahnya babi mesin. Gunanya untuk menghilangkan lantai yang terbuat dari keramik. Ya. Terus tadi yang kemarin apa? Shampooing mesin, bisa untuk sampo sofa, bisa untuk cuci sofa, untuk cuci karpet, kayak gini bisa. Cuci darah nggak bisa. Terus ini yang sebelah sini blower untuk mengeringkan. Berarti nanti dari blower itu keluar uap panas. Yang panas-panas itu. Kayak kalian kan, hawanya semakin memanas kan. Oke, teknik dan prosedur pembersihan. Pindahkan atau geser barang-barang yang ada di atas meja atau furniture dengan teratur supaya mudah diletakkan kembali ke tempat posisi semula. Lipatlah lap itu dengan rapi. Bersihkan semua perabotan kamar agar tidak ada bagian yang terlupakan atau terlewatkan. Lakukan dengan cara yang teratur dan berurutan. Mulailah mengerjakan dari serambi kamar. Tahu serambi kamar? Apa serambi kamar? Serambi depan kamar atau tempat lain yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan dengan urutan atau berputar sesuai dengan arah jarum jam. Atau apa tadi? Clockwise atau unclockwise atau sebaliknya. Poin kedua, secara berkala perabotan ini perlu disemir dengan semir perabotan rumah atau furniture polish. Jadi mereknya banyak. Kalau mereknya, bila perlu dilakukan pembersihan dengan lap lembab. Perhatikan pada bagian yang sekecil-kecilnya. Tolong perhatikan Mas. Kenapa? Bila
pada bagian yang sekecil-kecilnya, antara lain laci, biasanya sering terlewati kalau tidak di dusting, meja, bola lampu. Jangan lupa membersihkan bagian bawah alat-alat yang bisa diangkat seperti lampu duduk. Biasanya lampu duduk kan, kalau kalian dusting di dalam kamar nggak diangkat, bawahnya itu sering kotor, jadi jangan sampai terbakar. Terus selanjutnya, setelah semua bersih dari debu, taruh lap lembut tadi pada tempatnya. Kemudian ambil perlengkapan dan bahan pembersih kaca untuk membersihkan kaca jendela, pintu, cermin dengan metode yang benar. Teknik pembersihan kaca atau cermin ini disebut dengan glass sweeping. Jelas ya? Nih, ini alat-alat pelindungnya. Ya, mulai dari hand glove, masker, helm, terus boot, ada Google, ada motion, apa tadi? Apa? Kloset. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik dan prosedur pembersihan. Yang pertama, kerjakan pembersihan dari bagian atas ke bawah, kayak yang contoh tadi di awal di video. Furniture yang kakinya dilindungi dengan logam atau besi diberi alas dari plastik karton agar tidak meninggalkan noda bekas karat. Biasanya kalau kalian geser langsung, kayak sofa yang depan, kalau kalian bersihkan kadang-kadang langsung digeser, itu tidak boleh ya. Biasanya rusak keramik. Terus yang ketiga atau yang terakhir, sambil mendusting Anda sambil memeriksa kelengkapan gas aplis kalau di kamar yang sudah terpakai atau kurang untuk diganti pada saat Anda melengkapi gas aplis. Jadi sekali kerja ya, keluar dusting selesai, kelengkapan bisa di gitu ya. Ada yang tanyakan soal sini? Aman? Aman. Berarti ini kan yang kalian tunggu. Saya bentuk kelompok dulu ya. Saya ambil ketuanya nanti hari ini Dewa sama Putri, ini utama. Pria Yuda kelompok 1 ya. Terus Putri Wulandari. Hari ini banyak yang sini ya? Ya. Kelompok 2 Putri Wulandari. Ratna. Ratna ini. Kelompok 3 Ratna. Ya. Kelompok 4-nya Rian Aji. Ya. Atau geser nggak apa-apa ya? Ya Pak. Yang izin hari ini ada siapa saja? Nurul juga ya? Nurul. Oke, sekarang saya bentuk kelompok aja. Pria Yuda, Putri Elisia, masuk kelompoknya Pria Yuda. Terus Putri Wulandari ini Purnama. Ada tuh Purnama hari ini? Ya, masuk kelompoknya Putri Wulandari. Untuk kelompoknya Ratna, cowok ini Radil Tajin, Rangga. Ini masuk kelompoknya Ratna. Kelompok 4 Rian, ketuanya anggotanya cewek ini harusnya Putri Zahatun. Enggak masuk ya? Tidak. Ini enggak ada. Radilta juga izin ya. Rasiska izin. Renaldi. Ini siapa tadi? Ya, ya sebentar. Revi mana Revi? Rev. Kelompoknya Rian. Kelompoknya Ria sekarang Renaldi. Kelompoknya kelompok 2 tadi siapa? Putri ya? Kelompoknya Putri cewek ini. Apa ini? Lirin masuk kelompoknya Putri. Terus kelompok 3 tadi ketuanya Ratna, cewek lagi.
Sila. Kelompok 4 ketuanya Rian, berarti cowok ini nanti ikut. Bentar. Randy izin. Reno ada? Reno. Kita mulai dari kelompok 1 lagi. Dewa tadi, siapa kelompoknya Dewa yang terakhir? Saya yang masuk kelompoknya Dewa. Cewek atau cowok? Dewa. Cowok berarti cewek sekarang. Kelompoknya Cinta, izin. Salut, izin. Vanessa, Dinda. Terus kelompok 2 ketuanya Putri, anggotanya cowok ini. Restu Kurnia. Ya. Kelompok 3 Ratna, ketuanya. Anggotanya berarti cewek sekarang. Nah. Cowok ya? Cewek. Reza, Ramestia. Jejak, kelompoknya Ratna. Jangan sampai lupa kayak kemarin. Kelompoknya siapa saya? Kelompoknya siapa? Kelompok 4 ketuanya Rian, berarti sekarang cewek ya? Firnanda. Bisa nggak itu? Bisa nggak itu tadi? Bisa. Bisa. Harus bisa dua anak itu. Sekarang mulai dari kelompoknya pria. Tadi habis cewek sama cowok? Pria. Sekarang cowok. Ridho, Bang itu. Kelompoknya Putri, Priska. Kelompoknya Ratna, Jesa. Bisa mana Jesa? Jesa. Kelompoknya siapa namanya? Rian. Sekarang coba ya. Berarti Wawan, Mandi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kelompok 4 berapa berarti jumlahnya tadi? Coba katakan yang kelompok 4. 4 aja, gak apa-apa. Gak kebagian lagi gak apa-apa ya, tak bagi ini. Yen masuk kelompoknya siapa namanya? Pria. Yoda, Putri, Zaki masuk kelompoknya Ratna. Oke, silakan untuk kelompok kayak kemarin itu terang. Untuk ketua kelompok silakan ambil ke depan. Dia pimpin ya, dia. Siapa? Segera bentuk kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo langsung muter ya, buat buletan, jangan kayak kemarin. Untuk ketua kelompok, kalau diperhatikan Pria, Putri, sama Ratna, sama Rian. Tolong diperhatikan dulu. Kelompoknya Pria dapat dusting. Kelompoknya Putri dapat mopping. Kelompoknya Ratna dapat window cleaning. Kelompoknya Rian dapat polishing. Jelaskan tata caranya. Ya, nama kelompok jangan lupa ditulis. Anggota kelompok harus aktif ya. Ini menjadi penilaian khusus buat saya. 30 menit cukup untuk pengerjaan atau 15 menit saja? 15 ya? Ya? Ini sekalian disebutkan dengan alat penggunaannya atau Boleh dikasih atau tata caranya saja juga tidak apa-apa. Lebih lengkap, lebih baik, nilainya juga lebih bagus. Kayak gitu ya. Ya, jangan lihat ke kelompok lain. Fokus ke kelompok.
proses akan saya nilai. Boleh menggunakan handphone, modul sudah saya share lewat grup WA. Edik, jangan ya, dipimpin temannya. Dipimpin temannya ya. Iya. Baik, komunikasi. Iya, komunikasi. Ayo kerja sama yang baik ya. Bapak 15 menit cukup? 20 Pak. 20. 20. Please. Ada permasalahan kayak gini, kalian harus belajar penyelesaiannya. Dalam nanti presentasi, kalau ada yang saya tunjuk, nanti kalian bisa akan saya tambahin nilainya untuk pelajarannya, untuk mengatur kalian ketika nanti ulangan hariannya jelek kayak gitu, nanti kalian bisa. Ketika saya tanya, kalau nggak bisa ya jawab nggak bisa, kalau bisa jawab nggak bisanya. Ya, usahakan dijawab eman-eman, kalau enggak ya. Nggak ada tanya jawab, cuma nanti ada pertanyaan dari saya untuk ngatur nilai kalian, karena ada beberapa nilai yang kurang kemarin ya. Nanti dari anggota kelompoknya atau nanti yang mau jawab, intinya yang mau jawab dari misalnya kelompok 3 nanti presentasi ke depan ya kan. Nah ketika kelompok 3 nanti maju kan membahas sesuatu, nah saya akan mengajukan pertanyaan ke kelompok itu, yang mau jawab dia akan dapat reward berupa nilai untuk mengatur nilainya. Oh iya, nanti di terakhir ada kuis kayak kemarin ya. Perebutkan hadiah yang selanjutnya dari saya. Ayo dipimpinan. Ya. Ngobrol. Kenapa ini? Bingung? Enggak. Susah, enggak kan? Enggak. Ayo bantu temennya.
kan tadi video yang tadi itu loh, kalian bisa aplikasikan dalam jawaban kalian. Kurang 5 menit ya. Nanti saja, saya kembali dulu. Udah, Bu? Oke, teman yang lain ya. Sambil nunggu saya persiapkan kuis untuk nanti. Tadi mau ngatur ya? Saya yang bisa ngatur. Ya, bertanya. Ini nanti tidak ada pertanyaan. Hari ini saya yang bertanya untuk kalian. Yang bisa jawab nanti saya tambahin untuk yang lain. Oke. Salam housekeeping tadi gimana? Salam housekeeping, salam praktek.
biar tidak mengantuk. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompoknya Dewa. Perwakilan atau ketua kelompok yang Saya sendiri. Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Ya. Pagi hari ini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang anggotanya ada saya sendiri ya, saya dari Mas Dewa. Yang kedua ada Mbak Putri Eli. Yang ketiga ada Ridho Bambang Aristu. Yang ketiga ada Vinda Dwi Rahayu, Mas Yeyen Eri Atike. Terus yang keenam ada Renaldi Pratama. Oke. Kelompok saya bagian materi dusting. Dusting adalah dusting sama dengan yang bertujuan membersihkan debu, kotoran-kotoran dari permukaan furniture, dinding, list, aksesoris, dan lain-lain. Sering kita lakukan di sekitar kita, terutama yang bekerja di bagian cleaning service atau housekeeping. Dusting merupakan kegiatan yang terlihat sepele, tetapi jika kita salah melakukannya, maka kita akan berakibat fatal. Bukannya bersih, tapi malah menambah kotor atau rusak tempat yang kita bersihkan. Oke. Yang kedua, tips melakukan dusting yang benar. 1. Peralatan. Peralatan yang dibutuhkan yang satu buah lap, dry cloth. Yang kedua, 1 buah botol sprayer. Yang ketiga, tangga aluminium jika diperlukan di tempat-tempat yang tinggi. Yang keempat, cairan pembersih cleaning agent. Terus selanjutnya tata cara dusting. Yang pertama, persiapan alat tadi. Yang kedua, pemeriksaan alat. Nanti kalau alatnya rusak malah nggak bisa. Yang ketiga, persiapan larutan pembersih pada lap. Yang keempat, lap permukaan dari atas ke bawah, lalu lanjut kanan, terus ke kiri. Yang kelima, balik lipatan permukaan kain yang masih bersih. Yang keenam, ulangi langkah 4 sampai selesai. Yang ketujuh, cek area yang dibersihkan dari kotoran. Nomor 8, kumpulkan peralatan, bersihkan dan kembalikan ke gudang. Untuk itu langsung kita ke keselamatan kerja. Nomor 1, untuk keselamatan kerja selalu gunakan lap yang bebas serat. Yang kedua, selalu hati-hati saat di sekitar alat listrik dan nggak kesetrum. Yang ketiga, gunakan larutan pembersih secukupnya. Yang keempat, pindahkan barang-barang yang ada di area yang akan dibersihkan. Yang kelima, biasakan melipat kain lap untuk memaksimalkan pengelapan. Yang keenam, jangan berdiri di atas meja atau kursi untuk melakukan dusting. Sekian. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ke kelompok 1, saya kembalikan sama dengan kelompok 3 dan 2. Jika kalian melakukan dusting di kamar, kamarnya itu occupied. Apa occupied? Ada tamunya di dalam. Ada tamunya di dalam. Nah, ketika kamu mau melakukan dusting, terus di situ ada tamu sedang duduk sambil ngopi. Padahal di situ harusnya kalian dusting. Apa yang harus kalian lakukan? Saya kembalikan ke kelompok 1. Silakan yang mau jawab. Izin saya menjawab sedikit. Oke. Jawaban saya yang pertama, saya minta izin dulu. Boleh si tamu itu dibersihkan tempatnya atau tidak? Jika boleh, kita bersihkan saat itu juga. Kalau tidak boleh, nunggu tamunya cepat, baru kita bersihkan. Oke. Dapat saya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin dari kelompok 1? Enggak? Oke, beri tepuk tangan untuk Dewa dan kelompok. Kelompok terakhir mau presentasi nggak ini? Nggak usah. Nggak usah. Ayo. Kasih dong. Vanessa. Iya. Biar Jadi semua Kan terakhir. Silakan. Sebelumnya selamat pagi. Jangan bosan-bosan ya. Perkenalkan, saya Vanessa Wibowo. Dengan kelompok saya ada ketua dari Rian Aji Nugroho. Anggotanya terdiri dari Reviatama, Reno, Firnanda, dan Wawan. Di sini saya akan mempresentasikan proses polishing. Polishing adalah teknik mengkilapkan permukaan benda atau media. Benda yang mendapatkan pengakuan dengan teknik ini antaranya media kayu, media logam, dan media kulit.
polishing, di sini saya akan menjelaskan tentang polish di media kayu, yaitu sediakan cleaning cloth dan wooden polisher yang akan dipergunakan. Yang kedua, dusting terlebih dahulu perlengkapan yang akan dipolis. Ketiga, setelah bersih, gosokkan wooden polish yang sudah diteteskan pada cleaning cloth secara sampai merata pada benda atau perabot yang dibersihkan. Yang keempat, proses polishing tidak dilakukan setiap hari. Yang kelima, wooden polisher sebaiknya jangan terlalu basah agar benda perabot yang dibersihkan tidak licin. Sekian penjelasan dari kelompok 4, mungkin ada pertanyaan Pak? Iya ada, saya kembalikan lagi ke kelompok 4 ya, pertanyaannya bukan dari Wisdu. Untuk pertanyaannya gini, ini berhubungan dengan polishing. Berarti di situ nanti ada hubungannya dengan chemical kan? Iya. Chemical yang digunakan untuk kayu apa tadi? Wooden polish atau furniture polish. Jika Anda kehabisan wooden polish atau furniture polish, padahal di situ tingkat kekotoran sangat tinggi pada area meja, contohnya area meja yang Anda harus bersihkan, apa solusi Anda? Menggunakan damplot. Selain itu, cuma damplot, ada yang bisa nambahkan? Menggunakan damplot? Iya benar, menggunakan damplot. Damplot tahu kalian? Damplot apa? Bisa? Dusting yang bisa yang lembab. Oh yang lembab. Menggunakan air dingin atau air panas? Air hangat ya. Agar cepat kering, biasanya digunakan damplot yang kondisinya hangat atau menggunakan air hangat. Satu, tidak merusak dari furniture itu sendiri, sifatnya cepat kering dan bisa digunakan kembali ya, kayak gitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Enggak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan sampai. Ya, oke. Bentar toh. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari untuk pertemuan kedua. Dan untuk pertemuan ketiga nanti Bapak akan mengajarkan praktek secara langsung. Kita menggunakan peralatan ya, menggunakan mop, menggunakan cloth nanti untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, nggak apa-apa. Nambah nilai terus nggak apa-apa. Siapa tahu juara satu nanti di kelas. Ini apa di depan? Di depan boleh, di situ juga tidak apa-apa. Yang penting berdiri. Teleponnya ditaruh dulu mas. Teleponnya ditaruh dulu. Oke, materi yang saya dapat hari ini, yang kita dapat intinya, yang masuk di otak saya itu yang pertama, bagaimana caranya menggunakan alat agar kita membersihkan itu tidak mengulang, lalu yang kita bersihkan itu memang bersih, enggak cuma bersihin tapi tetap sama aja. Yang ketiga itu tahu fungsi-fungsi chemical seperti itu Pak. Oke, terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Cara penggunaan alat, cara medan pembersihan, apa yang harus dibersihkan, tata caranya, peraturannya, Terus itu ya. iya, nama-nama chemicalnya seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian juga. Jika kita ke depan, kalau dia sebenarnya tadi noleh ke kanan, saya bocor ini. Ada kesimpulan dari saya, maksudnya bisa dibaca oleh pria juga kesimpulan. Oke, kesimpulannya perlengkapan kamar dalam hal ini perabot kamar atau room equipment yang biasanya berupa furniture setiap saat perlu dibersihkan dari debu dan kotoran lain. Pekerjaan ini dilakukan setelah menata tempat tidur agar semua perlengkapan benar-benar bersih. Maka dalam kegiatan pembersihan dilakukan urut-urutan atau perputaran gerakan pembersihan biasanya searah dengan jarum jam atau clockwise atau unclockwise. Ya, kayak gitu ya. Oke, untuk refleksi dan evaluasi pelajaran apa yang kita peroleh? Hari ini, Ratna mungkin masih ingat? Cara pembersihan toilet, terus dusting juga tadi, terus apa lagi? Mopping, terus polishing, terus vakum tadi yang awal. Ingat siswa melakukan vakum ya, penggunaan alat-alat itu kita sudah peroleh hari ini ya. Oke, jadi masih ingat ya? Oke.
Terus next, sebelum misalnya nanti minggu depan kita dapat praktek, tapi kalau tidak, kita nanti untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu adalah menata troli atau storing lagi. Kan ini habis dibersihkan untuk membersihkan kamar. Setelah itu kan storing, kita pelajarannya adalah storing, menyimpan troli dan perlengkapan yang telah dipakai. Kayak gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada kuis yang harus kalian selesaikan kayak pertemuan kemarin ya. Oke, sebentar. Saya buka. Aku selalu lupa. Beda sama lu. Stop kalah insya Allah. Kenapa? Gak usah kalah lo ya. Tidak, gak ada kalah-kalah deh. Kalau apa? Kalau apa? Link akan segera saya kirim ya. Cepat Pak, cepat. Internetnya nggak mau cepat di sini tuh. Oh, cuacanya hujan. Kita nggak tahu ya kalau hujan ya. Gimana? Karena jalan Pak. Deras hujannya. Nanti Kak, misalnya sore mau pulang hati-hati ya. Bawa mantau semuanya. Ya. Karena nanti. Namanya mana itu? Diantar. Nanti ditunggu sampai itu ya. Sampainya. Nah, saya mau sambil nunggu saya diingat-ingat kembali ya, jangan sampai lupa. Misalnya kita kondisinya bisa praktek, bisa menggunakan lab ini lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang ini ya. Kalau tidak, saya bahas untuk materinya terlebih dahulu, saya selesaikan, baru kemudian nanti prakteknya kita di terakhir, pertemuan terakhir. Kayak gitu ya. Misalnya kondisinya memungkinkan, Vanessa sama Dewa nanti tolong dibimbing teman-temannya untuk menyiapkan peralatan ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, saya lebih dulu. Siap kalian? Ya. Sudah ditunggu-tunggu? Ya. Kenapa? Untuk jajan. Ini berarti kalau 5 pertanyaan ini cepet-cepetan. Otomatis yang juara 1 nanti yang paling cepat. Katanya cepet, bener salah Bu. Ya harus cepat, tepat, luar biasa pokoknya. Saya buka bus saya dulu. Baru saya share. Nah, linknya saya kirim di grup kelas. Sudah? Kirim? Las bas. Nanti nggak seru kalau nggak saya tampilkan di sini ya. Kenapa kalian yang antusias, saya juga? Oh, jadi gitu. Dipersiapkan perangkatnya. Nah, ini udah login. Iya, kayaknya. Udah siap ya? Waktunya habis masalahnya. 1, 2, 3. Ini materinya dilihat, dibaca di infonya masing-masing. Kalau kalian lihat ini, kalian nggak bisa baca. Ini materinya. Ya Allah, Ada pembelajarannya tadi, berbicara pembelajarannya ini. Terus yang kamar. Yang tadi ya, ini materi yang tadi.
Siap-siap slide habis ini. Kalian sudah mulai ya. Oke, 1, 2, 3, 2. Silakan. Yuk, silakan yuk. Semangat yuk, semangat. Ayo dijawab sebisanya. Pak, aku ikutan. Boleh. Yuk. Satu orang mau jawab, Pak. gila. Pak Eja. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua, tidak kayak tadi. Yuk, pertanyaan kedua. Aduh, di HP kalian muncul loh tadi. Teman tadi. Ini ada 2 orang yang sudah. Waktunya tinggal 12 detik lagi. Pak Eja gimana Pak Eja? Kalah juga ini aku. Waktu. Lanjut ya. 3, 2. Ini siapa? Yang lagi siapa? Yuk lanjut. Lakukan Pertanyaan ketiga. Rianan paling atas Rianan. Kapan-kapan pengen kayak gini lagi kayaknya sih dari kalian. Dipantau saja atau bukan sih? Oh ya jauh-jauh, ada bagus sih ya. Dipikir sesirap. Waktu habis. Ridho nomor 2, Pak Eja ini Jawa Reza. Nomor 3, Rian masih pertama. Pertanyaan keempat. Pelanggaran nih. Mesti. Ayo 13, 12. Siap untuk pertanyaan terakhir? Revi peringkat kedua, Dewa peringkat ketiga. Ya aku loh. Siap pertanyaan terakhir. Harus bisa. Yo, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini tidak berani kok. Oh, Oke, untuk peringkat pertama siapa tadi di situ? Bisa kita lihat untuk peringkat pertama. Kita terperang. Berarti peringkat pertama siapa? Mana Revi? Tepuk tangan untuk Revi. Oke, kalau ada waktu saya gunakan lagi nih. Lagi. Habis waktu saya ini.
Oh iya, ini punya sholat zuhur. Ya. Oke, saya kembali lagi ke ya, untuk pelajaran selanjutnya ini screen. Oke, untuk penataan tadi mas story ya. Silakan kembalikan lagi tempat duduknya ke semula. Tadi kan ya salah housekeeping, setelah ini kita salah housekeeping. Yo, Ya. betake. Salah banget. Orang nang akeh. Tapi dhewe iki kasih melu. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, untuk tugasnya nanti sudah saya share lagi lewat Google Classroom-nya ya. Nanti bisa diakses untuk SKPD-nya. Oke, sudah kembali? Sudah semuanya? Ketua kelasnya belum masuk. Oke, sebelum saya akhiri, tolong dipimpin doa terlebih dahulu untuk wakilnya, wakil ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mari. Doa selesai. Oke, untuk hari ini terima kasih. Jangan lupa ya, kalau ada memungkinkan, tadi yang saya pesan siapa Dewa sama Vanessa nanti disiapkan untuk peralatannya ya, untuk praktek untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.